Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kita akan mendiskusikan materi pertama mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu materi Islam sebagai rahmat bagi semesta. Tujuan dari materi ini adalah bagaimana kita bisa merefleksikan misi Islam sebagai agama dan bagaimana kita sebagai muslim bisa menata hidup sesuai dengan misi Islam sebagai agama kita. Al-Quran mengatakan وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali bagi semesta sebagai rahmat. Maka Islam hadir dalam kehidupan manusia adalah untuk menjadi anugerah atau rahmat bagi semesta alam. Untuk bisa menjadikan Islam sebagai anugerah bagi semesta, tidak hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi umat lain, bahkan tidak hanya untuk manusia, tapi juga makhluk lain, bagi seluruh manusia laki-laki maupun perempuan. Maka misi kerasulan Nabi Muhammad tercermin dari sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi manusia yang berakhlak mulia itu adalah prasyarat dari Islam untuk bisa menjadi rahmat bagi semesta. Dan dengan misi ini, kemudian Islam menegaskan bahwa jati diri manusia, laki-laki maupun perempuan, apapunnya, itu punya status melekat dalam dirinya sebagai hanya dan hanya hamba Allah. Artinya adalah manusia dilarang keras untuk menghamba kepada apapun dan siapapun selain Allah, juga dilarang keras untuk menghamba kepada Allah sambil menghamba kepada apapun dan siapapun selain Allah. Ini adalah inti dari ajaran tauhid. Karena itu teman-teman sekalian, mengesahkan Allah itu artinya adalah tidak melakukan penyerahan diri sebagai makna dasar dari kata Islam. Tidak melakukan penyerahan diri kecuali kepada Allah. Dan manusia juga dilarang keras untuk melakukan ketaatan kepada sesama makhluk Allah dalam hal maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam maksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Sesungguhnya ketaatan kepada sesama makhluk itu hanya dalam kebaikan. Maka ketaatan manusia kepada sesama makhluk Allah bukan kepada figur, melainkan kepada nilai, yaitu nilai kebaikan. Nilai kebaikan bagi siapa adalah kebaikan bagi sesama, baik pada diri sendiri maupun bagi pihak lain seluas-luasnya. Di samping status melekat sebagai hanya hamba Allah, setiap manusia juga punya amanah melekat di dalam dirinya yang dibawa sejak lahir dan akan dibawa pula sampai mati, adalah sebagai khalifah fil ardh, sebagai penerima mandat atau mandataris untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, baik di dalam rumah maupun di luar rumah seluas-luasnya. Maka nilai manusia sebagai seorang muslim di hadapan Allah hanya tergantung oleh satu faktor, yaitu takwa. Dan takwa adalah sikap benar-benar hanya menuhankan Allah atau tauhid
yang melahirkan kemaslahatan kepada makhluk Allah, atau iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang melahirkan perilaku baik atau amal soleh kepada sesama makhluk Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yaitu yang hubungan baiknya dengan Allah melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluk Allah. Dan Rasulullah memberi tanda orang takwa itu dengan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat, menjadi anugerah bagi sesama manusia. Dengan status dan amanah melekat ini, teman-teman sekalian, maka manusia itu bukan hanya makhluk fisik. Bahkan jati diri yang utama dari manusia itu justru bukan fisiknya, melainkan dimensi non-fisik yang terdiri dari spiritual dan juga intelektual. Karena itu manusia dinilai kemanusiaannya oleh Tuhan itu sejauh mana mendaya gunakan akal dan hati nuraninya untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Fisik manusia kelak akan mati dan ditinggalkan, tetapi aspek non-fisik, spiritualitas dan intelektualitas manusia akan tetap hidup dan mempertanggungjawabkan setiap tindakannya ketika menjadi makhluk fisik. Dengan cara pandang seperti ini, maka apapun yang bersifat fisik dari manusia, apapun yang bersifat materi, apapun yang bersifat duniawi, dia bisa bernilai spiritual di hadapan Allah kalau digunakan sebagai media untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Sebaliknya, sesuatu yang bersifat spiritual, misalnya sholat dan ibadah mahdhah lainnya, misalnya ilmu keislaman atau otoritas keagamaan, dia bisa atau punya nilai spiritual, tetapi akan hilang nilai spiritualitasnya kalau disalahgunakan untuk mewujudkan kerusakan atau bahaya dalam kehidupan bersama. Disalahgunakan, misalnya menggunakan ajaran agama, menyalahgunakannya untuk menebar fitnah, propaganda sehingga melahirkan konflik. Jadi, sebagai muslim, manusia punya mandat untuk menjaga tauhid kepada Allah dan mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Ini juga sekaligus menjadi identitas utama dari keislaman sesuatu atau seseorang, yaitu iman kepada Allah yang melahirkan kemaslahatan ke dalam dan keluar seluas-luasnya. Maka seorang muslim adalah seseorang yang bisa memberi manfaat kepada dirinya dan orang lain seluas-luasnya. Keluarga yang islami, apapun namanya, adalah keluarga yang beriman kepada Allah dan karena itu memberikan kebaikan pada seluruh anggota keluarga tanpa kecuali, dan keluarga itu secara aktif melahirkan kebaikan bagi keluarga lain seluas-luasnya. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang memberi kebaikan pada seluruh warganya tanpa kecuali, dan masyarakat itu secara aktif melahirkan kebaikan pada masyarakat lain seluas-luasnya atas dasar iman kepada Allah. Negara Islami adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, yang punya tauhid, dan tauhid itu mendorong negara tersebut untuk memberi kemaslahatan pada seluruh warga negaranya tanpa kecuali, dan negara itu memberi kemaslahatan pada negara lain seluas-luasnya. Inilah yang disebut sebagai Islam rahmatan lil alamin. Jadi Islam menjadi anugerah bagi semesta. Tidak berarti bahwa seluruh penduduk bumi masuk Islam baru Islam bisa menjadi rahmat bagi semesta.
melainkan apapun dan siapapun yang menggunakan atribut Islam, maka dia punya kewajiban untuk merefleksikan tauhid kepada Allah dan melahirkan kemaslahatan ke dalam sekaligus keluar seluas-luasnya. Demikian aspek spiritual, intelektual dari manusia ini adalah jati diri yang utama sebagai muslim. Karena itu, di dalam Islam ada rukun Islam yang berfungsi juga sebagai sebuah sistem untuk mengingatkan seorang muslim agar bisa teguh menjaga tauhid secara konsisten, benar-benar hanya menuhankan Allah, dan tauhid itu bisa melahirkan kemaslahatan seluas-luasnya pada sesama makhluk Allah. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Dalam syahadat ini, setiap muslim menegaskan tidak ada Tuhan selain Allah. Maka seorang muslim tidak akan memberikan ketundukan mutlak kepada selain Allah, tidak pada harta, dan tidak juga pada benda, tidak juga kepada libido seks dan lain-lain. Semua digunakan oleh manusia dalam kerangka tidak maksiat kepada Allah. Dan manusia batas tidak menuhankan selain Allah itu adalah dengan tidak memberi ketaatan mutlak. Maka setiap orang yang sudah menempuh segala cara yang dilarang oleh Allah demi memperoleh harta secara tak terbatas, demi bisa berkuasa tanpa batas, demi bisa memuaskan libido seksnya tanpa batas, maka ini adalah sudah masuk pada sikap penuhanan pada selain Allah, meskipun tanpa dengan menamainya Tuhan. Maka kalimat singkat la ilaha illallah itu adalah sebuah ikrar seorang muslim, tidak hanya berkaitan dengan posisi dia di hadapan Allah untuk menuhankannya, tetapi juga penegasan posisi dia di hadapan sesama makhluk Allah untuk tidak menuhankannya. Dan bagian kedua di dalam syahadat itu adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menegaskan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah utusan Allah, maka ketaatan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dalam kerangka hanya taat kepada Allah, dan taat kepada Allah itu berarti taat kepada nilai kebaikan bersama. Yang kedua adalah salat. Di dalam salat kita berdialog secara intim dengan Allah minimal 5 kali dalam satu hari. Di dalam sholat kita menegaskan bahwa segala hidup kita, ibadah kita hanyalah untuk Allah. Maka pembuktian setiap ucapan kita di dalam sholat adalah setelah sholat. Apakah sholat kita diterima atau tidak? Maka pembuktiannya adalah pada tingkah laku kita setelah sholat. Bagaimanakah tanda salat yang diterima oleh Allah? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau siapapun yang salat, kemudian muncul kesadaran spiritualnya untuk selalu melibatkan restu Allah dalam setiap tindakannya di luar salat, sehingga kemudian mampu mencegah dirinya dari perbuatan buruk dan keji. Begitu juga rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Zakat adalah perintah dari Allah untuk berbagi harta dengan mereka yang kurang mampu. Dalam zakat ini ada kesadaran bahwa semua harta yang kita peroleh itu tidak lepas dari jasa pihak lain.
Kita bisa makan itu karena ada jasa para petani yang menanam, para pedagang yang menjual, dan mereka yang memasakkan makanan sehingga bisa kita makan. Demikian juga dalam semua harta yang kita miliki, itu pasti ada jasa orang lain. Karenanya zakat itu adalah sebuah kesadaran bahwa dalam harta yang kita miliki juga ada hak orang lain yang harus diberikan, minimal sejumlah yang diwajibkan di dalam zakat. Dan zakat itu diterima atau tidak juga tergantung pada sikap kita ketika memberikan zakat dan setelah memberikan zakat. Apakah zakat itu diberikan dengan kesadaran bahwa Allah menghendaki kita untuk berbuat kemaslahatan pada pihak lain, ataukah sekedar memenuhi kewajiban, ataukah bahkan ada niat lain? Inilah yang akan menentukan pada nilai zakat yang kita berikan. Jadi di dalam zakat ada kepedulian sosial bagi masyarakat. Yang keempat adalah puasa. Teman-teman, dalam puasa Ramadan, kita sepanjang siang dilarang untuk minum minuman yang sudah halal dan milik kita. Dilarang makan makanan yang halal dan sudah jadi milik kita. Dilarang juga untuk berhubungan seksual dengan suami atau istri yang halal dan sudah menjadi hak kita untuk melakukan hubungan seksual. Selama sebulan lamanya, kita dilatih untuk menjaga jarak aman dari sesuatu yang sudah halal dan menjadi milik kita. Kalau kita berpuasa dengan segenap jiwa raga, maka mental kita akan terlatih selama sebulan lamanya untuk jaga jarak aman. Tetapi kalau kita hanya puasa secara fisik, tidak secara mental, kemudian setiap buka puasa kita justru dendam, kemudian makan sepuas mungkin, maka mental kita tidak ikut puasa. Kalau kita bisa puasa sebulan lamanya secara fisik dan mental, maka 11 bulan lainnya adalah pembuktian apakah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah atau tidak. Dan selama 11 bulan lainnya selain Ramadan, kita kemudian diminta membuktikan kalau sudah terlatih untuk kalem di depan yang halal dan sudah menjadi milik kita, maka apalagi di hadapan yang masih syubhat apakah halal atau haram, apalagi di depan sesuatu yang sudah pasti haram dan bukan hak kita, maka mental yang dilatih selama sebulan lamanya akan menguatkan kita di 11 bulan lain. Yang terakhir adalah haji. Di dalam haji ada banyak sekali ritual-ritual yang bersifat simbolik. Misalnya adalah tawaf. Tawaf kita mengelilingi Baitullah dalam hitungan tertentu. Secara fisik, tubuh kita lari mengelilingi Baitullah atau rumah Allah. Tetapi secara spiritual kita sedang dilatih bahwa seluruh gerakan kita dalam kehidupan itu mesti tidak menjauh dari Allah dan tidak menjauh dari perintahnya untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Demikian juga bermalam di Musdalifah yang sangat sebentar. Itu adalah simbol bagi kita untuk menyadari bahwa sepanjang apapun usia kita di dunia hanyalah sementara, namun yang sementara ini menentukan nasib kita di kehidupan yang abadi, maka hidup yang sementara di dunia ini mesti dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan menjadi bekal kita untuk hidup dalam alam yang lebih abadi, yaitu akhirat. Teman-teman mahasiswa, Islam adalah penyerahan diri, dan penyerahan diri yang dimaksudkan adalah sebagai muslim adalah penyerahan diri hanya kepada Allah dengan cara menyerahkan diri kepada nilai kebaikan bersama.
Maka apapun yang kita lakukan sebagai seorang muslim harus mencerminkan sikap hanya menuhankan Allah dan mengakibatkan atau berdampak kemaslahatan seluas-luasnya pada diri sendiri dan pada pihak lain. Dan juga sebagai muslim kita mesti selalu mencerminkan misi Islam, yaitu menjadi manusia yang berakhlak mulia. Dan manusia yang berakhlak mulia, dia akan menjadi anugerah bagi dirinya, tidak akan bersikap zalim pada dirinya, dan dia juga akan menjadi anugerah bagi sesama manusia, bahkan menjadi anugerah bagi semesta atau rahmatan lil alamin. Demikian materi kita, Islam sebagai rahmat bagi semesta. Silakan mendiskusikan dan merefleksikan apakah selama ini sebagai seorang muslim kita sudah menjalani kehidupan sesuai dengan misi Islam itu sendiri, dan bagaimanakah selanjutnya pemahaman kita atas Islam, tindakan kita sebagai seorang muslim, apakah sudah mencerminkan kemuliaan akhlak dan kerahmatan bagi semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.